Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan semua batal, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Tentunya kami harapkan semoga para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema kali ini yaitu menjaga iman bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah taala. Beliau merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan baik hingga hari kiamat. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir bersama kita secara daring. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Gimana teman-teman di Jember? Alhamdulillah sehat semua di sini Ustadz. Gimana tim-tim di sana juga? Gimana Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum sudah hadir bersama kami Ustadz secara daring. Barakallahu fikum Ustadz. Ya. Gimana? Barakallahu fikum. Jazakallah khairan sudah sempat menyempatkan waktu hadir bersama kami secara daring Ustadz. Barakallah. Iya. Siap insyaallah Ustadz ya menjawab pertanyaan-pertanyaan insyaallah nanti Ustadz ya. Allahumma yassir. Allahumma yassir, amin. Baiklah para pemirsa, para pendengar, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan baik dan tentunya selalu kita doakan guru-guru kita, asatidzah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat tentunya agar senantiasa memberikan faidah-faidah ya kepada kita semua. Para pemirsa, para pendengar, juga kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui line interaktif kami di 0821706087, 0821706087 ya, tentunya dengan tema kita kali ini menjaga iman. Ya, sebelum kita angkat atau sapa penelpon yang bergabung, kita minta kepada Ustaz untuk memberikan nasihat pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan tentu nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam ya. Makanya kita harus selalu menjaga nikmat ini. Kita harus selalu menjaga keimanan kita, menjaga Islam kita, dan berusaha meningkatkan iman kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Dan tentu ya iman ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman itu ya, setelah mereka mengatakan bahwasanya iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan anggota badan, maka definisi iman juga adalah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Rajab, setelahnya bulan Sya'ban, kemudian setelahnya bulan Ramadan. Maka ya tentunya persiapan menyambut bulan Ramadan ya, untuk kembali merefresh lagi iman kita, maka harus dipersiapkan sejak bulan Rajab. Makanya para ulama kita mengatakan Rajab syahrul badr. Bulan Rajab adalah bulan menanam,
wa Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Maka di bulan Sya'ban, di bulan Rajab ini ya kita mulai menanam, ya, mulai menambah lagi bacaan Al-Quran kita, tadabbur Al-Quran kita, ibadah-ibadah sunnah kita semakin kita tingkatkan. Maksiat, ya, kalau perlu pemirsa sekalian kaum muslim muslimat, ya, sebagian orang-orang yang ya kita ketahui mereka di bulan Ramadan stop dari media sosial mereka, ya, sebagian keluar dari grup-grup WhatsApp. Maka mengapa ini tidak kita lakukan semenjak bulan Rajab ini, ya, agar mengurangi sedikit ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, kita stop ya dari sebagian akun kita atau semuanya akun kita, atau yang tidak darurat, yang tidak penting terutama, ya, kita hanya sisakan saja yang benar-benar kita butuhkan dan kita fokus untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga ya latihan Rajab Sya'ban ini menjadi ya benar-benar persiapan yang matang ketika kita masuk di bulan Ramadan, ya, bulan berpacu, bulan berlomba-lomba, bulan beribadah, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, sehingga di bulan Ramadan benar-benar kita maksimal dan keluar ya dengan membawa pahala yang banyak dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Silahkan jika ada pertanyaan yang akan diajukan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas nasihat pembukanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Para pemirsa, para pendengar, kami juga sampaikan kabar gembira, ya. Rangkaian kegiatan insyaallah akan dilaksanakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di Fokus Camp, ya. Insyaallah akan dilaksanakan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Adapun rangkaian kegiatan insyaallah ada pembekalan tenaga kesehatan, kemudian pembekalan guru, pembekalan panitia kajian dan khatib, ya, salat Jumat, kajian parenting, tabligh akbar, tanya jawab insyaallah akan dilaksanakan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di akhir bulan Januari ini. Demikianlah ya, para pemirsa, kabar gembira untuk kita semua tentunya. Dan kami juga kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 760087, 0821 760087. Sudah ada penelpon yang bergabung, Ustadz. Ada Bapak Fadil, kita sapa terlebih dahulu di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Dari Bapak Fadil di Bogor, ya. Iya. Mohon maaf Bapak, mungkin dikecilkan terlebih dahulu volume TV-nya. Kecilin coba. Kecilin. Iya, terjadi feedback, ya. Iya. Ya, masih terdengar feedback Bapak. Bisa dikecilkan lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menyembuhkan orang sakit, doa penyembuh orang sakit untuk diri sendiri bagaimana, Ustaz? Itu diri sendiri. Gimana Pak? Bagaimana? Iya. Doa penyembuh untuk orang sakit. Untuk diri sendiri, doa penyembuh. Iya. Rasa sakit untuk diri sendiri. Iya. Cukup Bapak? Ya. Ya. Iya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih Bapak Fadil di Bogor atas pertanyaannya. Doa yang kita baca untuk meminta kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Karena tentunya yang menyembuhkan hanya Allah Azza wa Jalla. Dokter, ya, rumah sakit hanya berusaha untuk mengobati. Adapun penyembuh hanya Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita doa, Allahumma rabban nas mudhibal bas isfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan pencipta seluruh manusia, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, ya, kita bertawassul, kita menyebut ya rububiyah Allah Azza wa Jalla.
kita meyakini bahwasanya yang menciptakan hanya Allah Azza wa Jalla, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta hanya Allah Azza wa Jalla. Allahumma rabban nas mudhibal bas. Ya, satu-satunya yang bisa menghilangkan musibah, yang menghilangkan gangguan, yang menghilangkan penyakit. Adhibil bas, ya. Hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah penyakit ini. Allahumma rabban nas mudhibal bas Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi, ya. Sembuhkanlah, antas syafi. Engkau ya Allah satu-satunya penyembuh. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Seandainya berkumpul seluruh dokter di dunia ini, ya, dokter ahli untuk menyembuhkan penyakit, ya, seorang yang terkena sakit, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. La syifaa illa syifa'uk. Ini semua adalah bentuk tawassul kita. Kita menyebut, ya, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. La syifaa illa syifa'uk. Syifaan la yughadiru saqama. Maka minta kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali. Maka doa ini sangat sempurna, ya, sangat baik. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi antas syafi la syifaa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ini dibaca oleh Nabi SAW ketika meruqyah, ya, orang-orang yang sakit, istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Juga tentunya, ya, banyak ruqyah-ruqyah yang lain yang bisa kita baca, terutama surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah adalah penyembuh dan semua bisa menghafal surat Al-Fatihah. Pernah, ya, ada sahabat yang meruqyah orang yang sudah angkat tangan para tabib di zaman di waktu di tempat tersebut, kemudian setelah diruqyah Al-Fatihah dia bangun seperti tidak punya sakit sama sekali. Jadi Al-Fatihah ini adalah ruqyah dan bisa juga menggunakan air zam-zam, ini sangat bagus, ditiupkan kemudian diminumkan. Kemudian juga tentunya, ya, kalau kita ingin meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Dan doa-doa ruqyah yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim min syarri min kulli syai'in min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau ingin satu doa saja, ya cukup apa yang saya bacakan tadi. Allahumma rabban nas mudhibal bas ishfi antas syafi la syifaa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan seluruh manusia yang menghilangkan penyakit, ya, sembuhkanlah penyakit ini. Tidak ada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Bapak Fadil di Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan segala urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon dari Umu Yudi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Yudi. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Begini Ustadz, apakah tidak mau mengurus ipar termasuk tidak taat kepada suami? Karena kebetulan Ana juga sedang mengurus ibu Ana yang sudah tua dan sedang mengalami musibah, pinggangnya patah, jadi belum bisa jalan. Sementara ipar Ana perempuan juga stroke, tetapi dia masih punya saudara perempuan yang lain. Yeah. Bagaimana Ustadz jawabannya? Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya seorang istri jika dia salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kemudian taat pada suaminya, dan ketaatan pada suami tentu dalam perkara-perkara yang bukan maksiat, dan tentunya berbuat baik kepada mertua, kepada ipar, ya, ini semua adalah kebaikan dan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita berbuat baik kepada manusia, terutama yang memang punya hubungan kerabat dengan kita, ya, masih ada hubungan pernikahan, ya, ipar, ya, kalau yang dimaksud tentunya ya ipar perempuan, ya, kalau laki-laki maka bahaya karena ipar itu adalah kematian, dan bahaya jika
tidak ada jarak antara istri dengan iparnya laki-laki. Kalau yang dimaksud yang sakit perempuan, ya tentunya semampunya, apalagi dia juga punya orang tua yang harus dia rawat, maka yang harus dilakukan adalah berusaha untuk membantu semuanya semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali atas kemampuannya. Ya, jadi kalau memang ada iparnya tinggal di rumahnya, ya, kemudian membutuhkan bantuan apa, dan ketahuilah bahwasanya semakin kita memudahkan urusan orang lain, semakin kita membantu orang lain, ya, yang tidak punya hubungan kerabat saja atau pernikahan saja, ya Allah akan memudahkan urusan kita. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Ini saudara se-Islam. Bagaimana masih punya hubungan, ya, pernikahan ipar, ya, ada ipar, kakak ipar, ya. Tentunya, ya, ini lebih berhak untuk dibantu jika memang, ya, punya kemampuan. Maka tidak harus, ya, memilih apakah orang tua atau ipar, dua-duanya, ya. Sebisa mungkin untuk membantu semuanya selama masih ada kemampuan, ya, selama kita punya waktu. Ya, adapun kalau harus memilih, ya, maka tentunya orang tua lebih dahulukan. Tapi juga, ya, hak suami ini adalah hak yang sangat besar yang jarang wanita bisa selamat di ujian ini. Maka, ya, di antara cara berbuat baik kepada suami adalah berbuat baik kepada mertua kita, kepada saudara dan saudarinya. Jadi, ya, usahakan, ya, sebisa mungkin membantunya semampunya, ya, dan Allah tidak membanggakan seorang kecuali atas kemampuannya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Jazakallah khairan barakallahu fik. Juga kami ucapkan kepada penanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kita sapa penelpon yang bergabung. Ustaz, ada Ibu Iis di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Silakan. Ya, Ibu. silakan. Nah, begini, Ustaz. Kan Ya. iya. Ya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. suaranya jelas, Bu. Silakan. Begini, di surat Al-Fat dalam Al-Quran itu kan ada ayat huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin dan seterusnya itu. Ya. Bagaimana Allah supaya menambahkan iman terus, menambahkan ketenangan terus kepada saya, terutama kepada manusia juga gitu. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jadi banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah menjaga ibadah-ibadah wajib kita, ya, menjaga ibadah salat kita, menjaga perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga adalah banyak berzikir, ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan zikir ini, ya, perintahnya bukan hanya, ya, begitu saja, tapi selalu dibarengi dengan kata katsira yang artinya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah, basahi lisanmu dengan zikir yang banyak. Juga ketika Allah menyebutkan tentang was-shaimina was-shaimat, ya, Allah sebutkan wadz-dzakirina Allah katsira wadz-dzakirat. Ya, ketika menyebutkan puasa tidak sebutkan banyak, tapi ketika menyebutkan dan laki-laki serta perempuan yang banyak berzikir, ya. Kenapa kita perlu banyak? Ya, karena zikir ini ibadah yang ringan, bisa dilakukan kapan saja. Ya, dalam ayat yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang berzikir berdiri, duduk atau berbaring, ya. Kita bisa membaca lisan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kapan saja di mana saja. Maka dengan banyak berzikir, terutama zikir pagi, ya, zikir petang, dilengkapi semua, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur,
Zikir masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, memakai baju, masuk WC, keluar WC, sebelum makan, setelah makan. Ya, ini semua akan menjadikan ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Juga zikir yang terbaik adalah qiraatul Quran. Ya. Maka dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita akan damai, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Termasuk yang akan memberikan ketenangan adalah bermajelis ilmu. Ya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi memang Allah akan menurunkan ketenangan di majelis ilmu. Makanya usahakan ya. Hadirin ya, pemirsa Bapak Ibu, usahakan hadir di majelis ilmu karena Allah ya Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis tersebut bahwasanya akan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Jadi ya ketenangan itu dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain, maka kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang lebih besar lagi. Ya. Karena barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun akan berbuat baik kepadanya. Ya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu membahagiakan orang lain. Jadi ya 4 kiat ini ya perbanyak zikir, ya kemudian membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, dan berbuat baik kepada orang lain adalah sebab-sebab kedamaian dan ketenangan serta ketentraman hidup jiwa. Tentunya perbanyak amal saleh secara umum, ya. Karena amal saleh ini adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min dzakrin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, amal saleh itu amal yang ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kita beriman, maka sungguh kata Allah Azza wa Jalla akan saya berikan kepadanya kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat yang akan diberi balasan yang lebih baik lagi. Ya, secara umum amal saleh, tapi lebih ditekankan tentang zikir tadi, ya, zikir setelah sholat juga. Kemudian perbanyak baca Al-Quran, kalau bisa minimal 1 juz dalam sehari. Usahakan punya majelis rutin ilmu, ya, paling minimal 1 kali seminggu, hadir langsung, bukan hanya secara online, ya, secara daring. Ini semua, ya, dan berbuat baik kepada orang lain. Dan semua yang kiat-kiat ini kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bukti dari apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ibu Is atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Ibu Yuli di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Iya, semoga Ustadz dan kru selalu sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya. Amin. Ingin bertanya Ustadz, Ya. saya ingin menanyakan mengenai masalah bayar prasyarat. Itu bagi suami istri yang melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan. Iya. Dan yang saya tanyakan, yang harus bayar itu suami aja atau dua-duanya suami istri Ustadz? Iya. Itu aja yang kami tanyakan. Syukron wa jazakallahu khairan katsiran. Oh iya, ya, silakan Ustaz. Ya, jika itu dilakukan dengan sengaja, ya. Tapi kalau dia safar, ya musafir, maka dia boleh berbuka. Jadi ya jangan sampai tidak diketahui bahwasanya kalau safar ya yang membolehkan seorang berbuka, maka tidak masalah. Tapi kalau dia tidak safar, tidak sakit, ya kemudian dia melakukan dengan sengaja dan suka sama suka, rela sama rela, istri tidak dipaksa, maka dua-duanya, ya. Dua-duanya, kalau ada budak tentu tidak ada budak, maka dia merdeka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau sama-sama mau, ya, tidak dipaksa istrinya, ya. Dan juga tentunya juga diketahui kalau dia istrinya waktu itu dalam kondisi haid kemudian sudah suci, maka tidak harus dia teruskan puasanya. Ya, jadi ini semua, ya, kalau memang betul-betul ini dilakukan karena tidak ada uzur, ya, kemudian sengaja tahu hukumnya, ya,
atau tidak tahu hukumnya tapi tahu dilarang, ya, tidak tahu kafarahnya tapi tahu dilarang, maka ini ya tadi dua-duanya, ya, kalau suka sama suka, kerelaan, maka dua-duanya melakukan kafarat tadi, puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Jika tidak mampu maka memberi 60 orang miskin. Barakallahu fikum. Saya bisa jazakallahu khairan barakallahu atas jawabannya. Ya, kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ustaz, ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, Ana pernah dengar adanya larangan duduk bersandar dengan bertumpu pada tangan kiri. Apakah hadisnya sahih Ustadz? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul ya. Jadi ada hadisnya, saya tidak hafal lafadznya, tapi ini hadis yang disahihkan dan ini termasuk perbuatan yang makruh, ya. Jadi ya sebisa mungkin kita tidak bersandar dengan tangan kiri kita, ya bisa dengan dua-duanya atau dengan tangan kanan, bukan bersandar dengan tangan kiri. Barakallahu fikum. Itu bisa jazakallahu khairan barakallahu fik. Kami ucapkan juga jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Ya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz ya melalui layanan interaktif kami di 0821706087. Ustadz, sedikit menanggapi pertanyaan Ibu Yuli tadi Ustadz yang kafarat jima tadi. Itu kan puasa ya Ustadz ya, 2 bulan berturut-turut. Nah itu ukuran tidak mampunya itu, tidak mampu kemudian memberi makan 60 orang sakit, itu apa Ustadz? Ya, mungkin dia karena sakit kan bisa jadi tidak mampu dia. Sakit Ustadz ya, seperti sakit gitu ya. Iya, contoh. Kemudian untuk memberi makan 60 orang miskin ini 1 orang Ustadz ya. Berarti kalau dua-duanya iya jadi 120. 120. Terima kasih. Jazakallahu khairan barakallahu fik. Ya, gitu ya untuk Ibu Yuli di Bogor. Kembali kita sapa penelpon yang bergabung Ustadz. Ada Ibu hamba Allah di Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ustaz. Ya. Ya, silakan. Ini mengenai saya udah umur 75 Ustaz. Ya. Masya Allah. Semoga Allah berkahi umurnya Ibu. Oh iya, lagi sakit-sakitan udah hampir 20 tahun, sudah 20 tahun aku sakit. Iya. Tadi puasa-puasa yang waktu saya melahirkan dulu yang sekitar tahun 70-an, ada yang dibayar. Itu kan kita belum ada berilmu bagaimana puasa yang tinggal kan gitu. Jadi bagaimana hukumnya sekarang Pak Ustadz? Gimana Ustadz? Dan Ibu nggak kuat lagi puasa atau masih kuat? Nggak kuat lagi, sedangkan puasa wajib aja sudah dipidia aja lagi Pak Ustadz. Ya, berarti yang lain juga dibayar fidyah saja ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Kalau memang mampu maka dibayar fidyah saja apa yang dahulu tidak mampu untuk dibayar lagi ketika. Dan tentu banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, menambah dengan amal-amal soleh, dengan banyak istighfar, dengan banyak membaca Al-Quran yang mampu dilakukannya. Terutama ya ketika sudah tua maka banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, amalan-amalan yang ringan. Kalau punya harta banyak bersedekah. Jadi ya diganti dengan fidyah saja. Kalaupun tidak mampu juga maka Allah tidak membebankan seorang kecuali atas kemampuan. Kalau ada yang mampu dari anaknya membayarkan cucunya, maka ini bagus. Ya. Ya. Cukup Ustaz ya? Ya. Ya, jazakallahu khairan barakallahu fikum.
Ya, jazakillah khairan barakallahu kepada Ibu hamba Allah di Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan keberkahan umurnya kepada Ibu. Ya, yang bertanya. Kembali kita sapa penelpon yang bergabung, ada Bapak Rizal di Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz, bersama kru Fatwa TV. Fiikum Begini Ustaz, Amin. apakah ini termasuk hadis yang menjelaskan bahwa ada orang nanti di akhirat dibangkitkan dengan badan tapi tidak bertulang, karena sewaktu di dunia dia suka mendahului gerakan ketika sholat. Yang Anda maksud, apakah mendahului ketika sholat itu termasuk dosa besar? Mohon nasihatnya, sekon jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mendahului imam. Mendahului imam, Ustaz. Nah, gerakan yang mendahului imam. Ketika imam masih Allah, dia sudah mulai gerakan gitu, Ustaz. Ya betul ya, ini banyak ancamannya dari Rasulullah. Kalau yang disebutkan tadi dibangkitkan daging tanpa tulang, ya saya tidak tahu hadisnya, tapi banyak ancaman-ancaman dari Nabi SAW dan larangan-larangan tentang hal ini, termasuk akan dirubah ya kepalanya jadi kepala himar. Jadi ini termasuk. Jadi dosa besar itu adalah semua yang punya ancaman khusus, ya, ancaman laknat, ancaman neraka. Maka ini dosa besar ya, dan dosa besar juga bertingkat-tingkat. Dosa yang paling besar adalah syirik ya. Kemudian disebutkan membunuh, berzina, berdurhaka kepada orang tua, persaksian palsu. Nah, termasuk juga yang banyak tegas pelarangannya dari Nabi SAW, yaitu mendahului makmum ya, mendahului makmum, imam mendahului makmum ketika dipimpin sholatnya. Jadi ini termasuk tegas pelarangannya dari Nabi SAW. Maka ya, seorang makmum itu punya 4 keadaan ya. 3 terlarang, yang boleh hanya 1. Yang terlarang 3 yang terlarang, pertama adalah mendahului. Jadi imamnya belum ruku, dia sudah ruku ya. Imamnya belum sujud, dia sujud duluan. Imamnya belum bangkit, dia sudah bangkit. Nah, ini keras ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antaranya adalah diancam dirubah kepalanya jadi kepala himar. Kemudian yang tidak boleh juga adalah terlalu terlambatnya. Imamnya sudah salam, dia masih baca doa tahiyat yang tasyahudnya. Imamnya sudah mau sami Allahu liman hamidah, dia masih ruku lama gitu. Ya, intinya sudah mau sujud lagi, dia masih lama i'tidalnya. Ya, ini tidak boleh juga ya. Jadi idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, idza rafa'a farfa'u. Kalau sudah sujud ya, kepala imam sudah sampai ke tanah, ke lantai, maka kemudian makmum juga ikut. Kalau sudah bangkit dari ruku, maka semua harus bangkit dari ruku. Kalau sudah salam, maka jangan memperpanjang doa lagi. Kalau mau perpanjang doa, silahkan perpanjang di salat sunat ketika sendiri. Yang tidak boleh juga ya, tadi mendahului tidak boleh, terlalu terlambat juga tidak boleh, bersamaan juga tidak boleh ya. Jadi imamnya pas berdiri, dia juga pas bangkit ya, pas sujud dia bersamaan. Nah, ini juga tidak benar. Yang boleh hanya mutaba'ah ya. Kalau yang pertama itu namanya musabaqah, yang kedua tadi mukhalafah, yang ketiga muwafaqah ya, bersamaan ini tidak boleh. Yang boleh hanya mutaba'ah. Begitu imam sudah takbir, maka dia takbir. Sujud ya, dia ruku, bangkit ya. Jadi hanya itu yang dibolehkan. Maka ya termasuk tegas pelarangannya dan dosa besar karena ada ancaman khususnya, yaitu mendahului imam ketika sholat. Dan ya seharusnya ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana ya kita harus mentaati dan mengikuti pemimpin selama tidak mengajak kepada maksiat. Barakallah. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan juga kepada Bapak Rizal di Singkawang atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon Abu Rumaiso ya di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Halo Ustaz, ya saya bisa ya. Ya silakan Pak. Ya Ustaz, ini kebetulan saya kan kerja di masjid, di mana masjid itu dia juga dikunjungi oleh banyak wisatawan. Iya. Ya. Ya. Ya, di Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Ya. Terus
Ya itu kadang ada wisatawan orang kafir mau masuk ke masjid. Bagaimana itu Ustaz? Apakah saya larang atau biarkan saja masuk? Iya. Cukup Pak ya? Ya itu saja Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah ya, nggak masalah. Bahkan Nabi SAW pernah mengikat tawanan kafir itu di masjid. Dan setelah dia melihat bagaimana para sahabat Nabi melaksanakan salat, kemudian dia masuk Islam. Maka yang tidak boleh hanya Masjidil Haram, karena dalam Al-Quran dikatakan innamal musyrikuna najas fala yaqrabul Masjidil Haram. Sungguhnya orang musyrik itu najis, ya najis maknawi, bukan najis tubuhnya, badannya, ya. Maka mereka tidak boleh mendekati dan masuk ke tanah haram Mekah. Adapun yang lainnya maka silahkan, dan tentunya ada aturan-aturan dibuat ya, berpakaian yang sopan. Kemudian harus ada usaha dari kita untuk bagaimana dia diperkenalkan kepada agama ini ya. Bagi yang pandai bahasa Inggris, kalau dia seorang ya turis yang hanya pandai bahasa Inggris, maka diperkenalkan tentang rukun Islam, keindahan Islam. Kita berusaha untuk mengajak dia masuk ke dalam. Dan tentunya bukan sekedar hanya berfoto-foto, apalagi membuka aurat yang tidak pantas untuk di masjid. Jadi tetap dibuat aturan-aturan dan adab-adab. Adapun masuknya maka ya selama dia tidak membawa najis ya di dalam masjid, maka tidak masalah ya. Jadi tidak masalah, kita bolehkan mereka masuk, dan tentunya harus ada usaha kita juga, diminta untuk berpakaian yang sopan. Barakallah. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallah khairan kepada Abu Rumaiso. Kami ucapkan juga atas pertanyaannya. Kembali kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Bapak hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya menyambungi cerita tentang bab sholat tadi Ustaz, mengenai imam. Nah, yang mau saya tanyakan adalah sholat berjamaah, tentu imam menyampaikan ke makmum untuk merapatkan dan meluruskan. Nah, banyak di lingkungan saya itu tidak rapat dalam sah berjamaah Ustaz. Nah, lalu saya selalu berusaha untuk merapatkan, tapi ada di antara mereka setelah saya rapatkan, lalu mereka bergeser. Bahkan ada berikutnya waktu bersalat, beliau tidak lagi mau berdampingan dengan saya. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana saya menyikapin orang tidak mau merapatkan saf, sementara saya udah mengingatkan, udah juga merapatkan saf Ustaz. Apakah dengan tidak rapat saf tersebut tidak bagian dari sempurnanya sholat berjamaah gitu? Cukup Pak ya. Bisa satu lagi Ustaz? Ya, boleh. Ya. Mengenai sholat gerhana beberapa tahun yang lalu, pelaksanaan sholat gerhana itu 2 rakaat dengan pelaksanaannya berbeda itu Ustaz. 2 ruku, 2 sujud. Ruku, betul, di ruku yang pertama setelah imam berdiri lalu baca Fatihah lagi, lalu ada masbuk Ustaz. Apakah masbuk ini setelah salam, apakah mengulangi lagi sholatnya atau mengikuti salam berakhirnya sholat Ustaz? Cukup Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tadi tentunya ketika seorang ya berusaha untuk merapatkan shaf ya, dan ini diantara kesempurnaan sholat ya. Jadi bukan rukun sholat, sehingga atau bukan juga termasuk wajib ya, tapi dia termasuk sunnah dari sunnah-sunnah sholat yang jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan ya tentunya mengurangi kesempurnaan sholat kita. Jadi kalau kita sudah berusaha, dan tentunya juga kita harus memahami jangan berlebihan juga ya, sehingga mengganggu orang yang di samping kita.
Dan juga kita tidak perlu untuk merenggangkan kaki kita melebihi pundak kita, ya. Dan tentunya kita tidak menanggung dosa orang lain, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Maka ya tentunya seorang kalau sudah berusaha untuk merapatkan softnya tapi sampingnya malah bergeser, maka cukup ya, jangan dikejar terus karena akan menjadi masalah nantinya ya. Apalagi tadi sampai orang tidak mau salat di samping kita, maka secukupnya saja ya, selama tidak terlalu jauh juga jaraknya dan kita sudah berusaha, maka kita tidak menanggung dosa orang lain. Dan insya Allah salat kita yang sudah berusaha untuk merapatkan soft sudah sempurna. Yang tidak sempurna yang tidak mau merapatkan softnya ya. Yang kedua, wallahu ta'ala alam ya, ini perlu murojaah, mungkin bisa ditanya juga kepada ustadz yang lain ya, fikih ibadah ya. Iya. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fik atas jawabannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fik kepada Bapak hamba Allah di Jawa Barat atas pertanyaannya. Nanti tentang salat gerhana mungkin bisa ditanyakan kepada live interaktif fikih ibadah bersama Ustadz Dr. Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Kembali kita sapa penelpon. Ustadz, ada yang sudah bergabung, ada Ibu Juli di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Mohon izin bertanya lagi. Saya ingin menanyakan mengenai edible gold, yaitu serpihan atau itu apa namanya, taburan emas yang biasa ditabur di makanan-makanan. Itu biasanya orang-orang elit yang melakukan seperti itu. Dan dengan harga, otomatis harga makanannya fantastis ya. Nah ini kalau ditinjau dari hukum Islam itu bagaimana Ustadz? Apakah edible gold ini haram atau halal? Karena itu kan emas ya, bubuk emas istilahnya yang ditaburkan di makanan. Itu aja, terang baca ya kalau heran kasiran. Amin. Wa iyyakum ya, silakan Ustaz. Wallahu a'lam ya, saya baru dengar ya ada emas ditabur di makanan. Ya, maka wallahu a'lam bisa ditanyakan ke Ustaz Musyafa, Ustaz Arifin Badri insyaallah. Iya, kontemporer Ustaz ya ini makanan. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Emas itu boleh digunakan perhiasan untuk wanita dan tidak boleh untuk laki-laki. Nah, itu yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Tapi ya kalau menjadi makanan, maka ini mungkin masalah kontemporer yang mungkin Dewan Fatwa perlu membahas secara khusus. Ya. Iya. Ya, demikianlah ya Ibu Yuli di Bogor. Nanti bisa ditanyakan mungkin ke Ustadz Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala berkenaan dengan fikih kontemporer ya. Ya. Dan kembali kami mengajak para pemirsa, para pendengar di sisa waktu yang ada ini untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz ya melalui layanan interaktif kami di 0821 76087 0821 76087. Kita beralih dulu Ustadz ke pertanyaan di website Ustadz ya. Ya, barakallahu. Iya. Setelah penelpon yang ini banyak ini Ustadz ya. Ya. Ada dari Bapak Erison di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, apakah kebiasaan di media khususnya di kalangan komunitas dakwah umumnya atau dakwah sunnah khususnya apabila mau bertanya didahului dengan izin bertanya itu bentuk gulu berlebihan dalam adab atau semestinya begitu Ustaz? Ya, berkaitan dengan hal-hal seperti ini, maka itu kita kembalikan kepada uruf ya, kepada kebiasaan setempat. Dan yang saya ketahui ya, kebiasaan kita di Indonesia seperti ini adalah salah satu bentuk adab yang baik ya. Izin bertanya, ya maaf ingin bertanya, tapi saya ingin memberikan sesuatu yang insya Allah lebih baik daripada mengatakan izin bertanya ya, yaitu dengan mengatakan ahsanallahu ilaikum. Atau ya nggak apa-apa izin bertanyanya ada, tapi ditambah dengan ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada antum ya. Jadi ini yang sering kita dengar dari syekh-syekh kita, dari para qori yang membaca pertanyaan di majelis-majelis mereka di Masjid Nabawi, di Masjid Haram dan di Kota Madinah secara umum. Ketika mereka ingin membacakan pertanyaan, mereka mendahului dengan Syekhana ahsanallahu ilaikum, wahai guru kami, semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada Anda, baru kemudian ya membaca pertanyaannya.
Jadi insya Allah ini tidak termasuk gulu ya, ini sudah menjadi suatu yang biasa dilakukan masyarakat kita, bahkan bentuk adab yang baik. Namun kalau kita tambahkan dengan ahsanallahu ilaikum, maka ini lebih sempurna lagi. Barakallah. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan barakallahu Ustaz. Ya, demikianlah kami ucapkan juga jazakumullah khairan barakallahu kepada Bapak Edison ya di Sumatera Barat atas pertanyaannya. Kembali kami mengajak para pemirsa ya yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087 menjaga iman. Kembali kita bacakan Ustadz pertanyaan dari Aan ya di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara terbaik untuk mempersiapkan Ramadan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi tema yang kita sampaikan, nasihat pembuka, yaitu saat ini kita sudah berada di pertengahan ya, bulan Rajab. Setelahnya kita akan masuki bulan Sya'ban dan setelahnya adalah bulan Ramadan. Tentu kita harus mempersiapkan sejak dini ya, program-program apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, dan latihannya ya mulai sekarang. Bahkan para salaf dahulu disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Maka kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian bukan hanya disampaikan, kita berdoa semoga kita dimudahkan untuk beribadah dengan baik di bulan suci Ramadan dan amal kita diterima di bulan tersebut. Karena ya para ulama kita mengatakan seandainya dikatakan kepada orang yang berada di kuburan saat ini tamannau ya silahkan berangan-angan, maka la tamannau yauma lailah fi Ramadan. Mereka akan berharap bisa hidup satu malam saja atau satu hari saja di bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita semua pemirsa Fatwa TV kaum muslimin dan muslimat bisa sampai kepada bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Dan tentunya untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan ini butuh persiapan sejak saat ini ya. Persiapan tentunya menjaga kesehatan, bagaimana mulai latihan mungkin puasa sunnah, mulai latihan memperbanyak mengatur waktu ya, qiraatul Quran, bersedekah ya, karena tentunya ketika kita tidak terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut ya, salat sunat dan semua bentuk-bentuk kebaikan, bahkan yang kita persiapkan termasuk ya ini yang mungkin dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat, dan mumpung ya tema kita tentang mempersiapkan Ramadan ini pertanyaannya, maka di antara yang mungkin perlu kita ketahui yaitu semua yang terkait dengan belanja-belanja Ramadan termasuk ya yang biasa dilakukan, dan ini bukan sesuatu yang terlarang ya, baik ya, pakaian baru pamannya ini kita selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, segala yang berkaitan dengan belanja di pasar ini begitu masuk Ramadan kita sudah selesai semua sehingga kita fokus ibadah di bulan suci Ramadan ya, sebelum terakhir bisa iktikaf. Jadi saat ini kita sudah selesaikan, kita buat jadwal-jadwal, target-target, dan kita latihan sejak bulan Rajab ini ya. Kalau belum terbiasa 1 juz sehari maka setengah juz, tapi terus ditambah sehingga bulan Ramadan kita terbiasa, bahkan kita usahakan sehari bisa 1 juz, 2 juz ya, dan lebih lagi ya. Jadi memang sejak saat ini ya, selain doa tadi, maka mulai dari bulan Rajab ini kita tingkatkan ya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, sehingga ketika masuk Ramadan benar-benar kita sudah siap, sudah terbiasa dan bisa maksimal beribadah di bulan tersebut. Barakallah. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya, dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada yang bertanya ya di Lampung. Kembali kita sapa Ustaz penelpon yang sudah bergabung, ada Bapak Didik ya di Lampung juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Mau bertanya Pak. Iya. Iya, silakan. Tentang fikih ya. Iya. Kepada Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, Iqbal Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak. Iya. Ini Ustaz mau nanya Ustaz. Silakan. Soal bagaimana caranya menghilangkan was-was
saat sedang sholat. Ya. Ustadz, jazakallah khairan. Wa iyyakum was-was. Ya, tentunya ini memang banyak ya orang yang selalu was-was, selalu ragu ya tentang sholatnya, tentang kesuciannya. Ya, kalau kita paham sebenarnya bahwasanya asal ya segala sesuatu itu suci ya. Maka kalau tidak yakin bahwasanya ada najis di pakaian kita atau di tempat, maka kita ya tidak perlu ragu. Kalau itu berkaitan dengan wudhu kita, maka ya selama kita sudah membasuh ya yang wajib ya, tangan kita sampai siku, kita sudah kumur-kumur, sudah istinsar, sudah membasuh wajah kita, dan yang wajib hanya sekali ya, sunnahnya sampai 3 kali, dan siapa yang lebih dari 3 kali berarti dia telah berbuat dolim, berlebihan. Ya, kalau kita sudah takbir ya, masalah niat ini ya sebenarnya ketika kita wudhu itu sudah niat. Maka ya kita tinggalkan semua bisikan-bisikan syaitan tersebut ya, tentu banyak berdoa kepada Allah, isti'anah kepada Allah, dan ya meninggalkan semua godaan-godaan syaitan. Jadi selama kita sudah takbir maka tidak perlu diulang. Ketika kita sudah wudhu ya, dan Nabi SAW sampai mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang meninggalkan salatnya ya kalau dia merasa buang angin, kecuali dia sudah mendengar suara kentutnya atau mencium bau kentutnya ya, sampai separah itu. Hanya kalau bunyi perut ya atau ada sesuatu yang diragukan, maka pada asalnya ya taharah kita tetap ada ya, salat kita tidak batal. Jadi ya perkara-perkara yang harus kita ketahui ya, jangan hanya karena ragu kemudian ulang lagi takbirnya, ulang lagi wudunya. Ini semua adalah ya godaan-godaan syaitan yang memang berusaha untuk menghalangi kita dari beribadah dengan tenang kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan juga kepada Bapak Didik di Lampung. Kembali kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Andika Lampung atau di Kabupaten Lampung Tengah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, bolehkah seorang muslim mengucapkan Shalom atau Om Swastiastu atau sejenisnya dari salam agama lain Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, agama kita sudah sempurna ya, sudah mengajarkan segala sesuatu, maka tentunya kita tidak butuh dengan ajaran agama manapun. Dan inna dina indallah Islam, sungguhnya agama yang paling tinggi adalah agama Islam, dan yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Ya, tentu kita meyakini bahwasanya selain Islam ya adalah keliru ya. Dan Nabi SAW mengatakan siapapun yang mendengar tentangku, baik Yahudi, Nasrani atau agama apapun, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa dan meninggal dalam kondisi tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka ya kita sudah diberikan ucapan salam yang sangat sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya penduduk surga, salamnya kaum muslimin ya. Dan siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala ya, assalamualaikum 10, warahmatullahi 10 wabarakatuh, dan artinya juga sangat sempurna. Maka ya tentunya tidak termasuk bentuk toleransi adalah menggabungkan ucapan-ucapan salam agama kita dengan agama-agama yang lain. Silahkan ya masing-masing mengucapkan salam sesuai keyakinannya, tapi kita tidak mencampur aduk. Karena toleransi itu bukan artinya mencampur adukkan, tapi membiarkan ya, tidak mengganggu agama lain untuk melaksanakan aktivitas ibadahnya. Adapun ya mencampur satu ucapan salah, ini termasuk salah satu ya, produk fatwa dari Majelis Ulama Pusat, Komisi Fatwa, yang mengatakan ini bukan bentuk toleransi yang benar, ya ini terlarang, haram untuk kita menggabungkan antara ucapan salam yang biasa kita ucapkan sama kaum muslimin dengan ucapan salam dari agama lain yang tentunya juga punya keyakinan-keyakinan tentang Tuhan mereka, tentang dewa, yang kita tidak boleh. Kita harus meyakini bahwasanya yang benar hanya agama Islam. Kama yu'min billah wa kama yakfur bit-taghut yu'min billah, kita harus kufur kepada taghut. Semua yang disembah selain Allah sembahan yang tidak benar. Ya, tapi bukan berarti kita mengintimidasi ya atau mengganggu agama lain, tidak ya. Kita biarkan mereka, tapi kita tidak boleh mencampur adukan ya salam kita dengan salam agama-agama yang lain ya, seakan-akan kita membenarkan semua agama. Ini keyakinan orang liberal
Kita hanya meyakini agama kita. Adapun selain agama kita, maka kita yakini bahwasanya keliru, menyimpang, dan bukan berarti juga kita mengintimidasi mereka atau menyakiti, mengganggu mereka. Kita biarkan dan kita melaksanakan hanya ajaran agama kita saja. Barakallah. Baik Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz pada perjumpaan kali ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa. Jazakallahu khairan. Ya. Demikianlah para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung acara. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami sapa, atau kepada para penanya melalui website yang tidak sempat kami bacakan pertanyaannya. Tapi jangan khawatir, Anda dapat terus menyaksikan live interaktif dari hari Senin hingga Jumat. Dan kabar gembira juga buat Anda ya, para pemirsa, para pendengar atau kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah Fatwa TV akan melaksanakan kegiatan Fokus Camp ya, Fokus Camp yang insya Allah di dalamnya ada kegiatan-kegiatan seperti pembekalan tenaga kesehatan, pembekalan guru, pembekalan panitia kajian, kemudian ada khatib ya, sholat Jumat, kajian parenting, tablik akbar, tanya jawab, insya Allah akan dilaksanakan di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan di akhir bulan Januari ini. Barakallahu fikum. Dan kami juga mengajak kaum muslimin ya, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada untuk memanfaatkan waktu atau memanfaatkan kesempatan bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan di pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak.